kalau laki-laki ingin menceraikan istrinya, kalau khusus agama Islam itu namanya cerai talak. Oh gitu. Ajukan permohonan cerai talak. Tapi kalau sang perempuan, Yang mau sang mengajukan. istri, kalau mau mengajukan ke pengadilan agama, ingin cerai, namanya gugatan cerai. Gugat cerai. Jadi itu berarti sebagai yang perempuan. kita bahas kalau temanya tentang talak 1, 2, 3 khusus untuk pihak laki-laki ini ya? Sama laki perempuan. Dan nanti ada pemaknaan, kita akan bedakan. Kalaulah laki sang suami mengajukan cerai talak, cerai talak, atau kita seragamkan aja lah gugatan cerai gitu ya. Nah, nanti takutnya mitra kota salah penafsiran karena ini istilah-istilah hukum yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam. Sekali lagi, kalau untuk laki-laki sang suami ingin mengajukan gugatan perceraian gitu ya, itu namanya cerai talak. Jadi sebagai permohonan. Permohonan cerai talak. Tapi kalau sang istri ingin menggugat sang suaminya, namanya gugatan cerai atau gugat cerai. Dan dia adalah sebagai penggugat. Sang suami adalah sebagai tergugat. Begitu. Baik. Nah, persoalan yang sering muncul Apa tuh? di 2021 dan 2022 ini kemungkinan ya, tapi ini tidak didoakan untuk bisa terjadi atau tidak. Kenapa? Karena jumlah selaku pemohon atau sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami atau istrinya ini masih menjadi sebuah perhatian khusus. Ya. Berarti banyak sekali. Perbandingannya tidak terlalu jauh antara orang yang mengajukan permohonan perkawinan dengan orang mengajukan permohonan perceraian. Ya Ini fenomena dan hampir merata di pengadilan agama Indonesia ini. Saya mengunjungi beberapa pengadilan gitu ya, baik di Riau ataupun ada di luar Riau gitu. Ramai orang mengajukan gugatan cerai. Kenapa Dengan berbagai persoalan. Yang paling sering apa sih? Ekonomi. Oh, ekonomi. Faktor ekonomi. Oh, bukan faktor pill dan will ya? Ya, itu salah satu bagian dari. Tapi kalau di-statistikan itu faktor ekonomi menjadi mayoritas. Ya, apakah sang istri mau mengajukan gugatan cerai kepada sang suami akibatnya misalnya tidak bekerja atau penghasilannya tidak seberapa, atau berkurang karena pandemi melanda. Akibat pandemi ini kan sedang masa transisi pemulihan. Iya. Pandemi ini. Jadi kalaulah pasangan kita adalah sebuah pilihan menjadi teman hidup kita, pertahankan dia. Meskipun badai corona apapun menyerah. keadaannya, sepanjang dia tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Misalkan ada hal-hal yang mengakibatkan ini tidak perlu dipertahankan rumah tangganya. Misalnya mabuk-mabukan, berjudi, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dia meninggalkan istrinya. Kalau di sigot taklik ya, dia ada perjanjian perkawinan itu, sang suami setelah akad nikah kan ada pembacaan sigot taklik itu. Berjanji dia terhadap istrinya untuk tidak meninggalkan istrinya dalam kurun waktu tertentu. Dan dia tidak menafkahi dalam kurun waktu tertentu. Ya. 3 bulan berturut-turut, ya jatuh talak 1. Nah itu. Tapi kalaulah ridho istrinya, tidak masalah lah, tidak dinafkahi, atau dia ridho misal di KDRT dia biarkan sajalah aku mempertahankan rumah tanggaku. Ya tetap sepanjang itu masih bisa dipertahankan, pertahankan, tidak jatuh. Talaknya bukan bercerai langsung. Kapan mereka dinyatakan cerai? Jatuh talaknya adalah ketika sang suami ya sebagai pemohon untuk mengajukan cerai talak, atau sang istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, dimohonkan kepada pengadilan, nanti ditunjuk majelis hakimnya dan putusan hakim dinyatakan itu, atau ikrar talak yang disampaikan sang suami terhadap istrinya, jatuhlah talak 1. Talak 2, talak 3. Nanti apa? Talak 1, talak 2, talak 3. 3 itu yang terakhir ya, nggak ada lagi setelah itu ya. Nanti kita akan jelaskan apa talak 1, talak 2, dan talak 3. Baik, tapi kekuatan hukum dari si talak 1, 2, dan 3 ini apakah sama dengan putusan hakim di pengadilan tadi tentang perceraian? Ya, jadi kapan dinyatakan itu berkekuatan hukum tetap? Ya, putusan hakim, putusan pengadilan, ketika sudah diputuskan mereka dinyatakan bercerai, ditunggulah 14 hari. Oh. Mereka untuk apakah ada banding
salah satu pihak yang diputuskan akan bercerai nih, kita kasih waktu kata hakim ya, 14 hari ya, karena ketentuannya begitu. Untuk mengajukan banding atau verzet. Verzet ini apa? Ketika sang suami tidak hadir, misalkan dia digugat, si penggugat adalah sang istri, tidak hadir nih dari sidang pertama sampai ketiga dinyatakan putus, cerai, ya dinyatakan majelis hakim putus cerai, kemudian dia tidak hadir toh, berarti putusannya perstek, putusan tanpa hadirnya tergugat. Dan itu sah ya? Sah-sah saja. Dikasih waktu 14 hari sejak dinyatakan putusan itu, kalau dia tidak hadir, dia bisa ajukan perzet. Nah, ajukan perzet, dia tidak terima terhadap putusan perstek tadi. Karena dia tidak hadir ya. Tapi atau 14 hari aja. 14 hari. Apakah itu ada terdapat kejanggalan kah? Saksi-saksi yang dihadirkan oleh sang istri itu tidak berkompeten, tidak menyaksikan, melihat dan mendengar dan mengetahui gitu. Atau dia malah nggak tahu sudah digugat istrinya. Tiba-tiba gitu. Kami baik-baik saja kok udah digugat. Iya. Gitu kan. Ini kami baik-baik aja Pak. Rupanya ada pria idaman lain. Pengaruh sinetron pembuka pembicaraan kita tadi. Pengaruh itu, maka tontonan kalau nggak ada nilai edukasi nggak usah ditonton. Adalah nilainya. Ya kalau tidak ada nilai edukasi, tak usah ditonton. Iya ya. Kalau ada, Siap, ambil yang baik. Kalau orang yang bijak, dia bisa memilah mana yang baik, dan dia tidak akan mengambil yang buruk. Nah takutnya yang nontonnya yang nggak bijak nih. Ini yang kehidupannya itu berkiblat kepada dunia persinetronan dan dianggapkan dunia persinetron itu adalah sebuah pesan-pesan terbaik gitu kan. Gitu diambilnya hikmah dari sinetron itu, yang terburuk pun diambilnya ditelan bulat-bulat, yang baiknya ditelan bulat-bulat. Jadi ya dianggap ada ya orang kiblat di dunia sinetron tuh ada ya. Ada. Jadi iya. Kan itu berpengaruh. Makanya, semoga bukan mitra kota ya. Amin. Itu berpengaruh. Kenapa? Makanya Komisi Penyiaran Indonesia harus memantau itu setiap detik siaran-siaran televisi dan radio. Radio Barabas lah yang menjadi referensi kiblatnya bagi si orang siapa saja pendengar itu. Kenapa? Ini edukasinya penuh. Iya. Tak ada yang lain. Betul, ini bukan karena Anda kebetulan ada di konsultasi hukum saya ngomong begini ya, bukan ya? Bukan. Maksudnya bukan berarti radio lain tidak baik. Tapi saat ini seperti hari ini kita saja ini kan edukasi. Adakah saya dalam memberikan edukasi jelek? Tidak. Kenapa? Bahaya loh. Nanti kalau si pendengar ada kata Pak Perlindungan boleh lo bercerai enak halal gitu kan? Gitu. Orang bercerai semua nanti. Kenapa? Kalau saya sepanjang masih bisa dipertahankan, pertahankan. Ya, tapi kalaulah kebersamaannya lebih banyak dosa, ya udahlah. Ya lebih milih. Tapi dengan syarat dia memenuhi minimal ada satu saja yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam, dia bisa mengajukan gugatan cerai kalau sang istri, atau cerai talak. Apakah perselingkuhan juga termasuk? Tapi kalau dia ridho, salah satu pasangan tidak masalah, mereka akan benahi, tidak ada masalah juga. Penting itu. Ya. Baik. Karena ada lebih banyak yang perlu dipertahankan ketimbang kita harus berpisah. Nah, inilah nih perkara-perkara ini masih banyak yang mendominasi berkonsultasi ke kantor hukum perlindungan tentang perceraian ini. Perceraian ini banyak sekali. Ya, akhirnya dengan saya memberikan keyakinan kadang ya kan akhir tak jadi. Oh iya. Nah, tak jadi. Jadi dari awal sebelum ketemu perlindungan niat gitu cerai. Oh, udah bulat. Pas ketemu perlindungan dia niatnya langsung ya sebagian besar mudah-mudahan udah lebih milih untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena ada yang lebih penting toh. Apa tuh? Ya, keutuhan rumah tangga kirain ketimbang cinta. Bukan berarti ketika dia pisah bukan akan lebih baik toh kehidupannya. Belum tentu. Yang lebih sering ke Bang Parlin perempuan atau laki-laki tentang perceraian? Karena saya pria yang tampan, ganteng, pengacara. Gak usah ditanya ya. Pengacara mantan Koperboy. Jadi kebanyakan itu kaum hawa yang datang. Laki-laki. Laki-laki. Saya kira perempuan. Gimana sih? Ya banyak perempuan juga. Enggak, maksudnya saya pengen survei ini yang lebih banyak melakukan mengajukan gugatan tuh perempuan apa laki-laki sih sebenarnya, Bang? Sang istri. Banyak. Istri ya malah lebih banyak, banyak ya? Sampai sebelum berakhir di 2021 di Desember masih ada juga ingin bertemu, akhir bertemu untuk berpisah pada sang suami. Karena faktor apa? Apa namanya? Bukan. Apa tuh? Ini sulit dibuktikan. Dia ada SMS. Suami ini ada SMS WA sama
seorang wanita. Oh. Tapi saya tanyakan, bisa dipastikan itu adalah selingkuhannya? Nggak bisa. Enggak, Pak Parlin, cuma ini dari bahasanya ke mesra-mesra. Enggak bisa dibuktikan, enggak usah. Ada tiket ke Kapadokia nggak? Oh, nggak ada ya, Pak? Ada, jadi kalau nggak ada dia membelikan apartemen, rumah mewah 5 miliar, nggak usah begitu. Iya. Gek. Ini kadang hanya ngirim pulsa 25.000, kadang itu Siapa tahu buat ininya, diklaim adalah itu selingkuhan. sekretaris gitu kan, nggak tahu. Ya kalau saya kan kadang ajak duduk ngopi, ya. Apakah saya ngajak duduk ngopi seorang wanita sudah diklaim itu adalah selingkuhan saya? Kan tidak boleh, Cak. Iya. Diklaim itu. Jadi makanya kalau pengacara ini sebenarnya kita tergantung meyakinkan pasangan kita kan. Nanti satu langkah dari rumah keluar, saya sudah milik orang lain. Gitu ya. Kenapa? Karena saya milik klien kan. Bisa saja tuh saya duduk sama apa. Tapi dijagalah keutuhan itu. Siap. Dan ini sangat penting. Kenapa? Nggak usah dipenuhin pengadilan agama tuh untuk hal-hal yang perceraian seperti itu. Penuhin aja untuk yang lain-lain ya. Selain perceraian lah pokoknya. Selagi masih bisa ditutupin. Kecuali tadi 3 alasan tidak prinsip, tadi ya. Kecuali tidak prinsip, itu dipertahankan. Kalau prinsip, ya silakan. Kalau ridho silakan. Kalau tidak, pilih mana yang terbaik buatmu. Tapi logik. Jangan dari WA saja nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah selingkuhannya, dia sampai harus mengajukan gugatan cerai karena faktor itu. Gitu, kan ada yang lebih parah waktu beberapa kemarin itu 15 tahun dia berpasangan, ya, udah tidak pernah menafkahi 20 rupiah dia dari 15 tahun itu, gitu. Masih hidup sekarang masih, bisa saja toh Tuhan memberikan rezekimu ketika suamimu tidak bisa memberikan, ketika berpisah bisa saja toh rezekimu tidak ada lagi. Dan Jesse sudah tahulah bagaimana saya harus meyakinkan klien agar selagi masih bisa berdamai. Iya. Kadang soalnya Jesse ngintip-ngintip juga ya bagaimana perlindungan bersama kliennya gitu. Tiap minggu kan selalu bersama, kadang cerita gitu. Jadi kalau mau konsultasi silahkan. Terkait dengan permasalahan rumah tangga, silahkan. Sudah bulatkah gitu? Kalau bulat pun harus dipertimbangkan lagi mengenai A, B, C, D-nya. Banyak lagi faktor ketika dia sudah menjadi janda, image. Ketika sudah menjadi duda, image-nya. Begitu. Ini kan kebanyakan, mohon maaf ya. Apa tuh? Perempuan, istri yang mengajukan gugatan. Dia kira bangga dia bisa mendapatkan pasangan baru setelah jadi janda. Belum tentu. Anak gadis di sana banyak di luar, Jesse. Ketika tapi dia ada jargon janda yang terdepan gitu. Ya kan Bang Gek? Itu kan hanya menghibur para janda. Oknum janda, bukan janda-janda. Nanti janda-janda marah sama saya. Jadi jangan dianggap akan dapat lebih baik, belum tentu. Tapi kalau bisa dapat lebih baik ya kenapa enggak? Ya tapi kan itu kalau gitu. Kalau semua hidup ini nggak pasti ya berarti. Pasti. Iya. Tapi kalau misalnya udah KDRT, terus tadi apa ada 2 hal lagi KDRT terus ini perselingkuhan. Ya, KDRT itu dilihat seluk-beluknya. Diam-diamkah dia sedang masak dipukuli? Belum tentu. Bisa saja toh akibat dia melawan kah, akibat itu berimbangnya sampai ke sana. Kalau kita konsultan hukum ini, ya pengacara itu sampai ke sana melihatnya. Jangan dibilang KDRT mutlak itu adalah perlakuan yang salah. Bisa saja toh KDRT itu dipukul sang istrinya akibat sebelumnya si suami disiram air panas. Ada sebab akibatnya. Apakah diam saja tuh? Oke lah, dia mungkin sayang biar aja lah disiram air panas gitu kan. Mungkin bisa saja kan tersentak itu. Bisa saja akibat dari sana. Atau di KDRT kan karena pas nagih-nagih uang jajan terus nggak dikasih-kasih. Kesel, suaminya lagi pengen tidur. Gitu ya. Tapi dilihat dulu ya, dilihat dulu benar nggak ngasih. Karena ada bilang nggak pernah ngasih suami saya, diperhatikan benar dari mana nggak ngasih. Nanti sampai di pengadilan rupanya bisa dibuktikan kalau suaminya pernah memberikan nafkah itu. Itu jangan bulat-bulat disalahkan sang suami juga, dan begitu juga sang suami jangan bulat-bulat menyalahkan istri. Anda harus cerita pengalaman yang modelnya. Anda harus ini ya, benar-benar netral di sini. Harus netral, Jess. Saya ingin sampaikan dulu satu pertanyaan dari Bunda Tamirun, Pagi Jesse dan juga Pak Parlindungan. Kalau si suami nih
telah mentalak istrinya dengan talak 1. Nah, Ya. tapi habis itu niat untuk balik lagi. Ya. Tapi ditunggu 2 tahun, mau ngasih surprise ke mantan istri yang ditalaknya tadi. Agak susah. Nunggu 2 tahun. Maksudnya nunggu 2 tahun Oh gimana nih iya, Mas? dia mau ngasih surprise. Ternyata mungkin di tengah jalan nggak jadi balik karena udah ada dapat yang lebih baik. Mungkin. Ya. Menganggap seperti Padahal itu. tadi talak pertamanya udah nggak jadi ya karena udah diniatin balik lagi. Betul. Susah nih Bunda mau cerita lewat WhatsApp, ya mungkin lain kali Bunda cerita panjang lebar. Tapi Boleh. mungkin sedikit banyak sudah Tertangkap. dapat ya Bang Ya. Parlin ya. Jadi kalau sang suami mengajukan cerai talak, ya, sang suami ingin mengajukan cerai talak, lalu diterima putusannya, ya, diputuskan oleh pengadilan, majelis hakim ditunjuk oleh pengadilan, itu namanya talak 1 raj'i. Kalaulah pernikahan perkawinan mereka adalah yang pertama. Ini bicara talak 1. Kita sudah masuk ke tema. Oke. Talak 1 raj'i itu adalah talak terhadap permohonan cerai talak yang dilakukan oleh sang suami akibat pernikahannya yang pertama, perkawinan yang pertama. Jatuhlah talak 1. Ya. Dan dia bisa rujuk kembali sebelum berakhir masa idah. Masa idah berapa? 90 hari. Tanpa harus pernikahan lagi, tanpa harus perkawinan lagi. Jadi sebelum 3 bulan boleh dia rujuk. Rujuk itu ada boleh langsung, dia boleh menyatakan saja, aku mau kembali kepadamu sayang. Aku balik padamu, sudah cukup. Dia boleh serumah lagi tanpa harus pernikahan. Itu kalau posisinya di talak 1. Talak 1 raj'i. Itu laki-laki sang suami yang mengajukan cerai talak ke pengadilan agama. Talak 1 itu. Itu permohonannya. Dan pengertian seperti yang Bu Itamirun sampaikan. Kalau udah lebih dari 3 bulan, dia tidak dimaksudkan seperti talak 1 raj'i. Sudah lebih masa idahnya. Jadi tidak mau surprise sampai 2 tahun nggak bisa. Harus permohonan nikah lagi. Seperti pernikahan awal, perkawinan awal. Iya. Gitu. Jadi hanya 3 bulan ya. 3 bulan itu talak 1 raj'i. Kalau gugatannya, bahasa tadi gugatan atau permohonan cerai talaknya diajukan oleh sang suami ke pengadilan agama. Gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah masuk tentang Talak talak. 1. Talak 1. Ya, talak 1 kalaulah permohonan gugatan ya atau cerai talak yang diajukan oleh si suami, itu namanya jatuh ya, ketika talaknya jatuh 1 itu talak 1 raj'i. Talak 1 raj'i tadi ya. Talak 1 raj'i itu adalah dia diberikan kesempatan, sang suami, mantan suami diberikan kesempatan untuk bisa rujuk sebelum berakhirnya masa idah. Masa idah 90 hari ya. Jadi talak itu seperti kita tafsirkan adalah putusnya hubungan suami istri. Putusnya hubungan suami istri dari suatu putusan pengadilan yang ditunjuk. Ya, sehingga mereka tidak bisa hidup kembali, tidak boleh berhubungan badan kembali, dan tidak seperti seutuhnya rumah tangga yang dicita-citakan pada saat perkawinannya dulu. Baik. Nah itu dia, berarti putuslah, tidak ada hubungan suami istri lagi dari sebab akibat. Ketika permohonannya talak 1 raj'inya jatuh, sebelum berakhirnya 3 bulan masa idah, dengan katakan saja aku kembali kepadamu, Rujuklah berdua. rujuklah mereka tanpa harus melangsungkan perkawinan bagaimana awal mereka dulu waktu kawin atau nikah. Ya, secara sah yang ditunjuk oleh pemerintah itu adalah kalau Islam kantor urusan agama. Sebentar Bang Parlin, ada Ya. satu penelpon ingin saya Baik. angkat, mungkin juga ingin bisa bertanya langsung. Halo, selamat pagi. Pagi, Jess. Pagi, siap. Baik, Bunda Hitam Ya. ingin kembali. Ini pertanyaan yang sama seperti tadi kah Bunda atau ingin diperjelas lagi nih? Iya, ini ada nih. Nah, dia kan dari talak 1. Iya. Terus katanya mau kasih surprise selama 2 tahun. Nggak tahu yang 2 tahun itu dia kasih surprise, dia menikah dengan perempuan yang sebaya mamanya mau itu waktu itu mau calon jadi anggota DPR, orang Semarang. Oke. Setelah itu tuh
udah dia nikah siri, ini anak saya udah ketahuan anak saya ketahuan pula. Udah ketahuan di Instagram kan, Iya. dia rupanya ada nikah siri. Yang si perempuan ini dia langsung ngajukan penceraian ke kantor agama. Baik. Di kantor dikasih surat itu dipanggil, dia datang, ya ada sah kan cerainya. Tapi dia si laki-laki ini nak mengakui dia udah menceraikan si istrinya nih. Oh, dia nggak mengakui kalau dia sudah diceraikan istrinya, atau Iya. dia nggak mau diceraikan, atau gimana, Bunda? Iya, dia kan udah bilang talak 1 katanya. Iya. Tapi dia yang si perempuan ini udah pergi ke kantor agama. Dia bilang itu saya digini kata perempuan ini udah dipanggil, diundang, 3 kali 4 kali tidak datang, terus sah cerainya lagi kan? Iya, udah ada akta cerainya ya, Bu? Udah ada Oh keluar. iya. Jadi dikirim ini lewat WA juga ke laki-laki, dikasihkan sama perempuan yang nikah siri tadi. Sampai di sana, nggak usah lagi katanya, kamu balikkan lagi sama istri kamu, kata kasihan anak katanya gitu. Iya. Nah, kita putus gitu karena dikasiri kan bebas ya. Iya. Nggak cuma 2 bulan 3 bulan dia nikah lagi sama janda beranak 2. Entah apa masalahnya, putus. Udah lama, udah setengah tahun nikah lagi. Yang keempat istrinya nih, punya anak dia. Wow, oke. Tapi dia mengurus surat akte kelahiran anak ini kok bisa kan, sedangkan kita surat cerainya kan harus ada dari pengadilan bahwa si bapaknya bisa cerai gitu kan. Iya. Nah, kok bisa keluar akte kelahiran anaknya. Iya, Bu. Nah, terus yang laki-laki udah menceraikan perempuan tadi, dia tidak mengakui sama dia masih menganggap itu istrinya, padahal dia ditalak 1, tapi dia masih menganggap juga katanya. Mantan istrinya nih mau nikah lagi sama yang lain, dia marah. Oh, oke. Berarti ada keinginan dia untuk rujuk lagi sama si istri pertamanya ini? Ya, dia mau minta balik lagi, yang si istri tidak mau, udah capek gitu nengok kelakuan kayak gitu ya. Terus yang si istri ini bilang, ini kewajiban kamu, anak kamu. Marah dia kalau diminta soal biaya-biaya. Berarti selama berpisah nggak pernah dinafkahi ya, Bun? Si perempuan ini. Dia diminta berkelahi baru dikasih. Oh, harus kelahi dulu. Oke deh. Sekarang perempuan capek dia udah biar aja lah. Memang dibiarkannya 1 tahun 2 tahun tidak dikasih. Hari ini perempuan ini yang si laki-laki ini uang. Nah, jadi gimana hukumnya tuh, seperti dia mengurus surat akte ini katanya ada. Gimana caranya tuh, Pak Dengan? Tolong dijelaskan ya. Baik, Bunda. Terima kasih sudah kita lengkap. Selamat pagi. Ya, baik. Silakan, Bang Marlin. Bu Itamirun. Jadi permasalahan Bu Itamirun, sepanjang sudah diajukan diajukan gugatan perceraian oleh sang istri, lalu sudah dilewati proses persidangannya, ya sesuai dengan SOP yang di internal dari Pengadilan Agama secara agama Islam. Kemudian sudah putus. Sudah keluar juga putusannya. Dan sudah keluar putusan pengadilan dan diiringi 14 hari setelah itu ada akta kelahiran yang muncul. Diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Maka jatuhlah talak. Makanya tadi kalau kita jelaskan mengenai talak ini, kalau talak 1 rajai itu adalah gugatan cerai, ya. Cerai talak yang diajukan oleh suami. Tapi kalau sang istri mengajukan gugatan cerai, dia adalah sebagai penggugat, sang suami adalah sebagai tergugat, itu disebut kalau jatuh talaknya, itu talak 1 bain sugro namanya. Berarti seperti yang diceritakan oleh Bu Itamirun, itu jatuh talak 1 bain sugro. Dan tidak ada lagi namanya masa idah. Perbedaannya di sana itu, Jesse. Ketika permohonan diajukan oleh sang istri untuk gugatan cerai, itu tidak ada masa idah untuk rujuk. Tapi kalau gugatan cerai atau cerai talak dimohonkan oleh sang suami, itu disebut dengan talak 1 rajai, diberikan masa idah untuk rujuk. Itu perbedaan mendasar antara siapa yang menggugat gitu ya. Siapa yang menggugat. Jadi tidak ada namanya yang seperti diceritakan tadi itu surprise sampai 2 tahun untuk dia rujuk. Ditambah lagi sang mantan suami sudah sampai 4 kali kawin. Wow, baik-baik. Gitu.
Lalu sang suami mengklaim kalau kita belum bercerai, tidak ada dasar. Kalaulah dari histori cerita yang diceritakan oleh Bu Tamirun seperti itu. Dan si perempuannya juga seperti dihalang-halangi mantan Dihalang-halangi. suaminya untuk Ketika nikah sang lagi ya. mantan istri ingin kawin, dilarang, tidak ada hak untuk melarang. Iya. Karena kan tadi pengertian talak itu ketika sudah putuslah hubungan perkawinan. Sudah tidak disatukannya kembali hubungan suami istri, status mereka sudah putus. Jadi secara otomatis sang mantan istri misal mau kawin lagi sah-sah saja, sang suami juga demikian. Kewajiban suami, mantan suami, kewajiban bapak terhadap anak, terhadap mantan istrinya, dari anak mantan istrinya, wajib hukumnya untuk menafkahi. Meskipun si sang istri sudah menikah lagi. Walaupun sudah menikah lagi. Kenapa? Siap. Karena tidak terputus mengenai hubungan darah. Hubungan perkawin dengan istri sudah putus. Tetapi dengan anak tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Nafkah anak, pendidikan, kesehatan, wajib terus diberikan. Sampai si anak sudah dalam usia bekerja ya? Sampai dia dinyatakan sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, dewasa, atau dia sudah kawin. Gitu. Sampai ke sana. Jadi kok dihalang-halangi nggak mungkin, nggak boleh. Nggak ada hak tuh si mantan suaminya Bunda. Nggak ada hak untuk menghalang-halangi. Dasar apa? Apakah mereka pernah melangsungkan perkawinan lagi? Mungkin. Secara perkawinan siri itu tidak diakui oleh negara. Yang diakui oleh negara adalah ketika pelaporan, permohonan, pengajuan perkawinan itu dicatatkan di catatan sipil. Di Dukcapil bagi non-muslim, kantor urusan agama bagi orang Islam. Begitu. Lalu, kok bisa terbit ini KK? Akte kelahiran dengan si anak, perkawinan nikah siri. Dipertanyakan KK dan akta kelahiran si keluarga mereka. Karena aslikah atau palsu? Kalau asli dan bisa dipertanggungjawabkan, diterbitkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan KK dengan akta kelahiran, bisa saja buku perkawinannya juga dipalsukan. Kalau mereka hanya sebatas perkawinan sirih sebelumnya. Kalau perkawinan sah, ya, buku kawinnya terbit sah. Karena dasar untuk menerbitkan KK dengan akte kelahiran itu adalah buku kawin, buku nikah. Iya kan? Kita punya KK di rumah. Dasar induknya dari perkawinan. Gitu. Jadi kalau ada nikah siri dipastikan itu adalah merupakan nikah siri, belum didaftarkan dan terbit KK dan KTP dan akte kelahiran dipertanyakan. Karena harusnya nggak bisa ya. Harusnya tidak bisa. Pernikahan siri tidak diakui dan itu negara. banyak palsu, Jesse. Nah, bisa saja palsu. Iya, Saya dulu pernah dampingi dulu sekali. Dampingi klien saya. Dia wanita, istri begitu. Mengajukan gugatan perceraian. Dan dicek buku perkawinannya di salah satu KUA, buku kawin yang dia pernah langsungkan itu tidak pernah KUA terbitkan. Berdasarkan nomor ini tidak pernah terbitkan dan kita tidak pernah mengeluarkan ini. Berarti kawinnya siri toh. Akhirnya dia ngajukan gugatan perceraian, tapi diawali dengan isbat kawin, isbat nikah. Sebagai permohonan penetapan atas perkawinan sebelumnya yang dilangsungkan secara siri, dan baru bisa dia langsungkan perceraian, gugat cerai. Gitu. Itu. Iya. Sip, sampai sana. Sip. Paham. Semoga kan? juga bisa di. Kalau perlindungan menjelaskan membengongkan atau atau sudah oke? Sudah oke sekali. Jadi intinya Bunda Tamirun si perempuan tadi tidak ada jangan takut kalau dihalang-halangi mantan suami ya. Yang penting hak terhadap anaknya terpenuhi. Berhak bahagia juga kok untuk nikah lagi. Boleh. Jangan terlalu lama juga kalau ingin bahagia, ya gitu kan, dihalang-halangi. Dan hak dari si mantan suami untuk intervensi terhadap kehidupannya, terhadap mantan istrinya tidak ada lagi. Nah, itu nafkahilah. Setidaknya kalau dia tidak bisa nafkahi bulanannya, ada pendidikan yang dibantu. Ya, pendidikan anaknya. Ya kan, minimal ada. Sebagai bentuk keseriusan dia terhadap pertanggungjawaban terhadap anak yang pernah dia cetak dulu itu. Astaga, baiklah. Hubungan darah itu loh, nggak terputus. Sama mantan istri boleh putus.
Tapi anak tidak bisa karena Nggak bisa. ada darah yang terkandung. Darah itu tanda kutip tadi yang dia dari darahnya itu kan. Baiklah, itu baru talak pertama Talak 1. nih ya. Jadi masih ada 2 talak tapi ada penelpon lagi. Saya mau angkat dulu. Oke, baik. Halo Mbak Rewa, selamat pagi. Pagi, Pagi Kak Feni, silakan. Bang Parlin, Ya, mau tanya nih, baik. kalau anak yang karena perceraian orang tuanya, Mm. ketika bapaknya tidak mau menafkahi, Ya. masalah tak makan juga, sekolah juga enggak, itu kita mesti bisa kita ajukan tuntutan kemana ya Pak? Iya, iya. Iya. Kayak gitu. Itu aja Kak Penny. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Kak Penny. Siap, selamat pagi Kak Feni. Pagi. Ya, Oke. jadi ada Hampir cara. sama ya tadi. Ada ya? cara. Apa tuh? Ketika mereka cerai, sang suami dan istri dinyatakan cerai, jatuhlah talak atau talak bain sugro, ya, atau justru talak 1 raj'i diajukan oleh suaminya. Makanya diimbangi, kalaulah ada anak pada saat ajukan gugatan atau gugatan cerai sebagai penggugat dan suami adalah sebagai tergugat, permohonan cerai diimbangi dengan permohonan untuk nafkah anak. Masukkan di sana dalam gugatan. Kalaulah tidak dimuat, apakah terlupa atau justru tidak ingin memasukkan waktu itu karena yakinlah nanti mantan suami akan menafkahi anaknya karena dia sayang gitu kan kemungkinan itu bisa saja terjadi, sehingga mengenai nafkah anak hadlona itu tidak dimuatkan dalam gugatan perceraiannya. Nah, pas jatuh cerai, jatuh talak, sudah tidak lagi suami istri, sang mantan suami tidak menafkahi anak kandungnya dari istri mantannya itu. Gimana caranya nih? Kita ajukan gugatan lagi kah atau gimana nih? Baiknya sampaikan baik-baik dan itu dicatat dalam secara historinya. Misal, Bang, kasihlah uang sekolah anak nih kan gitu. Bang, kirimlah duit untuk biaya makan. Aku tak kerja. Ya, aku tak kerja nih gitu. Bantulah. Tidak. Dia buktikan tidak mau dan bisa dibuktikan kalau dia menolak. Satu cara yang dapat ditempuh adalah ajukan gugatan ke pengadilan agama untuk nafkah anak. Nafkah anak ini termuat nafkah untuk kehidupan, pendidikan, dan kesehatan. Oh, gugatan ke PA lagi berarti ya? Balik lagi Ya, kita. jadi kalau mantan suami tidak menafkahi anaknya, udah dilakukan musyawarah kekeluargaan, pendekatan juga tidak mau dia untuk menafkahi, ajukan gugatan ke pengadilan agama. Ini khusus yang muslim ya? Ya. Oke. Perihalnya adalah perihal untuk nafkah anak, gugatan nafkah anak. Muatkan di sana nafkah anak itu termuat, satu adalah untuk uang kehidupannya, nafkah kehidupan si anak. Kedua adalah pendidikan dan kesehatan. Masukkan itu. Berapa kemampuannya? Dilihat juga kemampuan sang mantan suami atau bapak dari si anak. Kerjanya apa? Misal guru, misal ya. Oh, guru, kita lihat gajinya berapa, kita harus tahu gajinya berapa. Gimana Pak kita bisa tahu? Harus tahu, kita mau mengajukan gugatan nafkah anak itu harus tahu berapa gaji suaminya. Dan sangat memungkinkan harus dibuktikan dengan slip gaji. Agar permohonan gugatan untuk nafkah anaknya bisa seimbang. Iya. Seorang guru misal gajinya hanya sekitar 3 juta. Tiba-tiba dia ingin memasukkan gugatan untuk nafkah anak ini 5 juta. Ya nggak mungkin. Nggak logika. Diimbangi. Berapa, sejuta kah? 900 kah? 1.200 kah? Kenapa? Karena dia memiliki kehidupan juga sang mantan suami. Iya sih. Diimbangi di sana. Jadi kalau mau mengajukan gugatan nafkah anak, diimbangi sebagai alat buktinya adalah slip gaji ataupun penghasilan dari sang suami, mantan suami, atau bapak dari si anak. Itu setelah melakukan gugatan tuh pihak pengadilan memanggil si mantan suami atau gimana tuh Bang prosesnya? Seperti proses pengadilan persidangan biasa. Perceraian ya. Ajukan gugatan, dipanggil, dimediasi, kemudian setelah dimediasi ketika tidak berhasil ya. Kemudian nanti ada jawab menjawab. Ketika jawab menjawabnya sudah berakhir, nanti
masuk ke saksi sebagai alat bukti. Saksi dihadirkan 2, bukti slip gajinya dihadirkan. Kemudian kesimpulan. Setelah kesimpulan baru majelis hakim memutuskan ini berhak berapa yang harus diberikan nafkah, atau justru sama sekali tidak diberikan karena ternyata tidak mampu lagi, tidak ya mampu gitu. Itu nanti pertimbangan hakim lah yang menentukan itu. Tapi berakhir ke pidana nggak mungkin ya? Mungkin bisa saja ada yang masuk ke ranah itu. Oh. Kenapa? Penelantaran. Ya, penelantaran terhadap anaknya, masuk pidana, penelantaran, atau masuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu kan. Nah, akibat dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga sang bapak itu bisa masuk ke unsur pidananya. Baik, selain gugatan nggak ada lagi yang bisa kita lakukan ya Bang, cara lain untuk memaksa agar dinafkahi Itu sang anak? tadi cara kedua bisa saja pidana kan. Tapi itu kan sudah panjang hindari. sekali Itu ya, kan kayaknya. bapak dari anak-anak gitu. Iya, Mau mempenjarakan. Mental si anak juga pasti kena tuh kalau bapaknya dipenjarain. Iya. Ya, sepanjang kita sang ibu bisa membantu ketika sang mantan suami tidak bisa mencukupi, saling membantulah, kan anak bersama. Gitu. Sampai ke sana pikiran itu, jangan karena faktor cemburu. Sang mantan suami sudah kawin lagi dengan yang lebih baik. Jadi ingin merusak kehidupannya dengan cara mempenjarakan. Melihat kesalahan-kesalahan mantan suaminya. Pada kesalahan itu tidak ada. Muncul fitnah gitu. Ada sampai ke sana itu. Baru 2 minggu nggak menafkahi, udah konsultasi ke saya untuk mempenjarakan mantan suaminya. Astaga. Bisa nih Pak dipenjarakan, dia tidak menafkahi anak dari kami. Saya udah berpisah. Udah berapa lama tidak nafkahi? 2 minggu. Hitungannya gimana? Setiap bulan kan? Iya, tiap bulan. Gaji ini tiap bulan, masa tiap minggu dia ini? Sampai ke sana penelusurannya. Padahal baru 2 minggu ya. Rupanya faktor kecemburuan, dia punya pasangan lagi. Iya. Kadang macam-macam wanita ini. Kok dari tadi Anda selalu Oknum menyalahkan perempuan wanita. gitu ya? Baik. Ini masih banyak bahasan yang mau Bang Ya, Parlin sampaikan. yang kedua talak 2. Ya, talak 2. Tadi kan talak 1 selesai. Padahal saya mau nawarin minggu depan lagi nggak ya? Kita selesaiin Janganlah, aja. kita selesaikan hari ini biar nggak gantung-gantung. Memangnya sinetron gantung-gantung. Siapa tahu episode 1, 2, dan 3. Nanti kita baru masuk ke talak 3. Ada iklan lagi ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kok udah 5 menit terakhir, Pak? Oke, baik. Talak 2. Talak 2 Ya. itu sama seperti satunya. Kalau talak 1 dan 2 kalau diajukan oleh sang suami, cerai talak berarti disebut talak 2 ini. Oke. Talak 2 ini. Sama seperti halnya dengan talak 1. Dia kan masih 3 bulan untuk dia bisa rujuk kembali, dan ketika rujuk sebelum masa 3 bulan tak perlu kawin, mengajukan permohonan perkawinan seperti halnya mereka mengajukan perkawinan waktu dulu. Ya. Kalau sang istri ajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebagai tergugat, maka jatuhlah talak 2 bain sugro. Talak 2 bain sugro. Jadi talak 1, talak 2. Tidak ada masa idah. Ketika mereka mau rujuk kembali, ya ajukan permohonan perkawinan lagi. Oh, di talak 2 ini ya? Ya, talak 2, talak 1 pun begitu kalau yang diajukan oleh sang perempuan. Oh. Nah, yang ketiga ini adalah mengenai talak 3. Nah, talak 3 ini itu disebut dengan talak bain kubro. Oke, bain kubro. Nah, itu istilah Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nanti Siap. bisa dilihat di dalam pasal 119 gitu. Kompilasi hukum Islam tentang bagaimana mekanisme talak ini. Ya. Itu kalau sudah jatuh sampai talak 3 bain kubro, besar itu, kok kubro itu, sugro itu masih kecil. Kan ada kalau istilah kita kiamat sugro, kalau dalam Islam kiamat kubro. Kalau sudah jatuh talak 3 bain kubronya, mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan seperti halnya ketika talak 1, talak 2 jatuh. Oh, jadi kalau mau rujuk gimana dong? Caranya sang istri, mantan istrinya harus kawin dulu sama orang lain. Oh, oke. Dan sudah melakukan hubungan badan, ba'da dukhul namanya.
Oke, baiklah. Ketika dia cerai sama sang suaminya, dia boleh kawin lagi dengan sang mantan istrinya untuk ketiga kalinya, keempat kalinya ya. Iya, Keempat kalinya. Agak unik ya yang ketiga ini ya. Itu membuat itu tidak boleh dimain-mainkan untuk mengenai perkawinan. Tentang talak 3 ini ya. Ya, Semua kenapa? deh ya, 1, Biar 2, tidak 3. dimain-mainkan, enak nanti bisa rujuk kok, oh bisa balik kok, oh bisa kawin kok, oh gampang. Dalam Islam enggak seperti itu. Dibuat dia cemburu dulu, istilahnya kan. Kawin sama orang lain, udah dibuktikan dia sudah berhubungan Baru bisa seayah balik suami lagi. istri, cerai mereka baru balik lagi. Kalau masih mau balik lagi. Ada orang seperti itu. Oh, ada yang masih mau Ada. balik lagi. Supaya kita bisa rujuk, kau kawinnya sama orang, tapi kau tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya. Jangan gitu. Ya, nanti kita biar bisa kawin lagi. Dicari orang yang mau kawin sama dia. Karena sudah talak 3 tadi ya. Tiga. Ternyata mereka cocok. Oh. Nggak cerai. Nggak Nyaman jadi mereka. cerai. Akhirnya Oh, nggak jadi balik. deh. Rupanya sang laki-laki ini pilihan dari suaminya itu dipilih oleh mantan suaminya. Nah, supaya nanti kau apa ya, cerai setelah itu ya, biar aku bisa kawin lagi. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka cocok, nyaman, bertahanlah. Dan itu tak boleh dimain-mainkan sampai ke sana. Karena ini sakral. Ya. Sakral mengenai perkawinan ini harus menjadi sebuah tolak ukur sejauh mana kita. Ini bagi orang yang paham, dalam dalilnya seperti itu. Mengenai talak 1, 2, dan 3 ada dalilnya. Ini bagi orang yang paham saja. Nah, itu di dalam dalil hadis itu dinyatakan pemahaman tentang talak 1, talak 2, talak 3 harus dimengerti dan bagi orang yang paham saja. Bagi orang yang paham maka memain-mainkan tentang perkawinan itu. Sampai sana, Jess. Oke, baiklah. Semoga semua perkawinan juga adem ayem aja ya, meskipun kita Harus bahas gitu, di ini 2022. di 2022. Jadi kita membahas ini sebenarnya bukan untuk membuat Anda menjatuhkan talak 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan Tidak. beberapa waktu terakhir itu memang ada orang konsul gitu kan terkait dengan rencana mengakhiri perkawinannya untuk di 2022. Dikiranya awal tahun itu adalah awal tahun yang baik untuk berpisah gitu kan. Ngapa milih 2022 gitu. Oke, ini ada satu penelpon. Kita masih punya 1 Baik, menit silakan. lagi. Mungkin saya angkat untuk terakhir kali sebelum kita closing. Halo Baraba, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Dari Fadli di Hang Tua. Pak Fadli, silakan langsung saja pertanyaannya. Ini sedikit singkat aja ya. Iya, Bang. Kan ibu ini bercurhat lah sama saya ya. Iya. Dia jatuhnya sama suaminya udah talak 3 lah jatuhnya. Mereka tidak pernah berhubungan gitu ya, nggak pernah lagi. Sudah itu, tapi mereka masih satu atap. Dia sering bertanya sama Ustadz, ada yang bilang tidak boleh satu atap. Ada yang bilang boleh, tapi tidak boleh nampak aurat. Nah, jadinya mana benar? Jadi mereka nih gak ada yang mau pergi dari rumah itu, salah satu tetap di rumah itu. Nah, gimana ini solusinya menurut Bang Perlindungan? Oke, siap. Oke, terima Baik, kasih. Bang Fadli. Terima kasih Bang Fadli, selamat pagi. Pagi. Langsung ditanggapi Bang? Baik. Ya. Nah, jatuhnya talak ini Ya. itu dibuktikan dengan dia tidak boleh satu rumah lagi. Kalau masih satu rumah berarti nggak talak dong namanya. Muncul fitnah. Oh. Ketika mereka tetap satu atap dan mereka sudah dibuktikan bercerai, muncul fitnah dari masyarakat. Isu-isu sosial ini yang kita khawatirkan. Entah jadi fitnah kan nanti dia diusir, diarak-arak karena telah melakukan tinggal satu rumah yang tidak merupakan perkawinan yang sah, bukan suami istri atau sudah dinyatakan cerai. Harus dibuktikan itu. Oh mungkin ini rumah milik bersama. Ketika sudah jatuh talaknya 3, kita tidak mungkin keluar, tetap menjaga keutuhan rumah dengan tetap menempati. Atau ada juga dia tidak ingin menunjukkan ke anak-anaknya kalau mereka sudah berpisah. Dengan dibuktikan dia tetap satu rumah. Karena menjaga perasaan, menjaga mental, menjaga psikologi si anak. Ada sampai sana. Padahal mereka sudah berpisah. Yeah. Ngeri ini, ngeri. Kenapa? Biar sampai anak nanti suatu saat tahu. Gitu kan. Tapi kalau dilematisnya adalah ketika dia sudah berpisah tetap satu rumah, isu sosial yang dikhawatirkan. Makanya tadi ada isu. Kalau masyarakat bagaimana nih nanti tanggapannya ketika mereka tahu satu rumah. Sementara
perceraian ini harus disiarkan sebenarnya, Jesse. Bagaimana perkawinan mereka disiarkan, disampaikan ke orang bahwasanya dia sudah melangsungkan perkawinan, inilah istrinya, supaya tidak ada isu muncul fitnah. Tinggal satu rumah kan, kalau masyarakat sudah tahu mereka sudah kawin, tidak masalah. Tapi kalau sudah berpisah, juga sebenarnya harus disiarkan juga, supaya tahu kalau dia ini sudah tidak suami istri. Yang kedua, dia bisa mungkin ada pasangan yang ingin sama dia tidak ragu karena mereka sudah pisah. Nah, itu sebuah pilihan, dilematis memang. Ada faktor yang mengakibat kenapa dia tidak pisah rumah untuk menjaga perasaan anak. Nah, coba mungkin dibedakanlah bagaimana apanya. Memang itu dilematis, itu ngeri. Kita satu sisi jaga perasaan anak, satu sisi ini sebuah putusan. Mereka tidak harus boleh satu rumah. Tapi kan bisa dibuktikan mereka tidak satu badan, tidak melangsungkan hubungan badan kan? Gimana cara buktikannya? Ya harus bisa dibuktikan lah kalau mereka memang ada kepentingan yang lebih besar untuk dipertahankan. Memang sulit pembuktiannya. Untuk harus tinggal satu rumah ya, sementara waktu.